يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من رب ومن نجم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في كوننا منه ولا نامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi bi jami' ulumihi wa bi daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Faslun wa min ma'asil badan hukukul walidaini wal firaru minaz zahbi wa qati'atur rahmi wa izaul jar walau kafiran lahu amanun adza zahiran wat takhdhib bisawad wa tashabbuhur rijal bin nisa wa aksuhu wa isbalu thawbi lil khuyala wal hana'u wal hina'u fil yadaini wa rijlaini lirrajuli bila hajatin wa qat'ul fardi bighairi 'udhrin wa qat'un nafil hajj wal umrah wa mahakatul mu'min istihza'an bihi wa tajassusi ala auratin nisa wal washmu wa hajrul muslim fawqa salasin illa li'udhri syar'iyyin wa mujalasatul bid'i abil fasik lil inas wa lafzu zahab wal fiddah wal harir aw ma aktsaruhu waznan minhu lirrajulil baligh illa khatimal fiddah wal khalwah wal khalwatu bil ajnabiyyah wasabrul mar'ah bi ghairi nahwi mahramin wastikhdamul hurri karhan wal istighfaf bil ulama wa bil imamil adil wa bisyabil muslim wa mu'adatul wali wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, terus berikan riayah, inayah, hidayah, taufiknya kepada kita hingga kita bisa memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala
mendapatkan husnul khatimah indal maut. Allahumma ja'alna minasyakirin, dan dijadikan hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, pengikutnya, tabi'ut tabi'in, umatnya hingga kita semua. Semoga Allah bimbing kita untuk bisa mengikuti, mentaati segala kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di musim pandemik ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, menggugurkan kewajiban kita, talabul ilim, mencari ilmu di masjid yang mulia ini. Senantiasa kita mohon kepada Allah taala, mudah-mudahan di pagi hari ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengamalkan apa yang segala kita dengarkan. Allahumma ja'alna minal mustaqiin alladzina al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ma'asil badan uququl walidain. Kita lanjutkan pengajian kita, masuk ke dalam pasal wa min ma'asil badan, dan termasuk daripada maksiat-maksiat badan. Dari sebelumnya kita sudah mendengarkan, memperoleh ilmu maksiat-maksiat telinga, maksiat-maksiat mata, maksiat-maksiat lidah, maksiat-maksiat tangan, maksiat-maksiat kaki, termasuk maksiat-maksiat hati. Nah, itu sudah sedia terangkan semua. Ya, wallahu alam, ada yang nyangkut apa enggak? Semua kemaksiatan anggota tubuh kita sudah kita pahamin. Sekarang masuk keseluruhan. Wa min ma'asil badan, dan termasuk maksiat-maksiat badan kita. Semua anggota tubuh kita, badan kita bermaksiat ketika melakukan maksiat yang ini. Bukan hanya telinga, bukan hanya mata, bukan hanya mulut, bukan hanya hati. Semua anggota badan kita. Paling besar adalah uququl walidain. Uququl walidain, sering kita dengar ya. Durhaka kepada orang tua. Jenis-jenis durhaka kepada orang tua banyak. Ya. Durhaka kepada orang tua, melawan orang tua, suara kita angkat lebih keras daripada orang tua kita, kita enggak nurut, enggak taat apa yang diperintahkan orang tua. Kemudian kita enggak mendoakan orang tua, lupa dengan jasa-jasa orang tua kita. Itu banyak sekali durhaka-durhaka yang kita lakukan tanpa terasa. Lupa doa orang tua, itu termasuk durhaka. Anak yang lupa doain orang tua, durhaka. Ketika kita seharian enggak mendoakan orang tua, ini badan kita ini udah zalim. Badan kita udah termasuk maksiat. Karena wajib kita mendoakan orang tua setiap hari. Bahkan ada bahasa kalau kita mendoakan orang tua cuman 5 kali sehari termasuk durhaka. Termasuk durhaka. Tapi bukan hadis. Artinya apa? Saking harus sering dan banyaknya kita mendoakan orang tua. Bahkan anjuran ulama, setiap kali kita mendengar azan dan kita berdoa setelah azan, kalau doa, ya mudah-mudahan kita diizinkan untuk selalu berdoa setelah mendengar azan dan kita menjawabnya. Itu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah
آتِ سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الوعدة إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمنا وارحمهما كما ربنا صغيرا اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kita sisipin doa orang tua di setelah azan 5 kali. Kalau enggak 5 kali ya 3 kali. Kalau enggak ya sekali. Gitu. Setiap kali kita dengar azan, kemudian setiap kali setelah kita sholat 5 waktu, dan setiap kali kita berdoa. Kapanpun di mana saja kita berdoa, mesti kita sisipin doa orang tua. Allahumma gfirli wali walidai. Itu harus. Apalagi orang tua kita sudah wafat. Apalagi sudah wafat, sangat-sangat membutuhkan doa dari anaknya. Gitu. Kalau masih hidup kita masih bisa berbuat baik, masih bisa ihsan, masih bisa nyenengin hatinya. Ini orang tua nggak ada lagi yang sudah meninggal kecuali butuh kepada doa kita. Kiriman-kiriman sedekah kita, kiriman-kiriman Fatihah kita. Apa yang kita bisa berbuat baik niatkan untuk orang tua yang sudah wafat, itulah ihsan kita kepada orang tua yang sudah wafat. Hukukul walidain, durhaka kepada orang tua termasuk maksiat badan kita. Bahkan di Al-Qur'an walau uffin, walaupun kita hanya sekedar menolak perintah orang tua sekedar itu termasuk durhaka, enggak taat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqqa walidayhi faqad asallaha wa rasulahu. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, faqad asallaha, sungguh dia telah maksiat kepada Allah, wa rasulahu, dan maksiat kepada rasulnya. Kenapa maksiat kepada Allah? Menentang perintah Allah. Dalam Al-Quran dikatakan wajib taat kepada orang tua. Kemudian Rasulullah pun bersabda, ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Maksiat kepada orang tua langsung maksiat kepada Allah dan Rasulnya, double. Sering-sering kita silaturahmi, jangan sampai sahabat kita sering silaturahmi, rekan, alumni dan lain sebagainya, orang tua jarang kita kunjungin. Di musim pandemik ini gampang. Sekarang zamannya udah hebat. Tinggal ditelepon, tanya kabarnya, tanya sakunya ada uang apa enggak, tinggal ditransfer, beres. Itu nilai silaturahmi. Mendengar ucapan orang tua, alhamdulillah sehat, nah luar biasa. Itu silaturahmi. Gampang sekarang mah. Wal firaru minaz zahfi wa qati'atur rahmi. Kabur dari peperangan zaman dulu termasuk maksiat badan. Ketika enggak mau melawan musuh, malah kabur, melarikan diri, ini enggak boleh, termasuk maksiat badan. Wa qati'atur rahmi, ini termasuk memutuskan silaturahmi, memutuskan hubungan silaturahmi yang ada kaitannya rahim, saudara kita, kerabat kita. Jangan sampai kita putuskan gara-gara nggak boleh kita bersilaturahmi. Tapi tetap kita harus tanya kabar atau kabarnya, baik itu lewat media, grup, ataupun lewat ponsel dan lain sebagainya. Gampang di zaman sekarang mah. Ya, qati'atur rahmi, memutuskan hubungan silaturahmi termasuk maksiat badan. Ya, nggak mau berkunjung lagi ke rumah dia. Pokoknya udah putus hubungan, udah kesel aja. Nah, itu dalam hati kita udah ada qati'atur rahim. Itu ketika hati kita mengucapkan lafaz, pokoknya hubungan saya putus dengan dia. Nah,
itu udah memutuskan hubungan silaturahmi. Ada musuh dalam hati kita kepada kerabat kita, nggak mau nemuin lagi, itu udah memutuskan dalam batin kita hubungan silaturahmi. Bukan hanya berantem terang-terangan, yang sangat menentukan hati kita. Wa idza'ul jar walau kafiron, menyakiti tetangga, menyakiti tetangga walau kafiron, walaupun tetangga kita non muslim, kafir, tetap ada hakul jar, ada hak tetangga. Nggak boleh kita putuskan jar, atau kita bermusuhan, atau kita sakitin tetangga kita dengan tingkah laku kita, akhlak kita yang kurang baik. Nyetel musik lah sekeras-kerasnya. Tetangga samping kan kalau di perumahan dempet temboknya, kedengaran nggak kira-kira? Atau berantem lain sebagainya. Walau kafiran, walaupun kafir, cuman kafir lahu amanun, non muslim yang minta keamanan kepada umat Islam, yang dia bayar upeti, yang dia bayar pajak. Nah, ini pajak di Islam itu adanya pada non muslim yang dia tinggal di negara muslim, itu dia harus bayar pajak. Boleh kita minta. Kalau nggak mau, dia jangan tinggal di wilayah kita, jangan tinggal di RT kita, daripada ribet nantinya. Tapi kalau kita berkenan, silahkan, tidak ada larangan. Minta pajak, minta peti, ya ikhlas, ya udah nggak apa-apa, nggak diminta juga, asal kita ikhlas, selesai. Ketika dia ada di wilayah kita, hak tetangga itu sama, muslim dan non muslim. Ya, kita punya sesuatu, kasih. Punya makanan lebih, ya kasih, jangan dilewatin. Ada hakul jar walau kafiran, walaupun kafir itu. Tapi wa iza, kalau seandainya menyakiti, haram. Kafir aja haram, apalagi sesama muslim. Wa takhdib bisawad. Kemudian selanjutnya wa takhdib bisawad. Ini kita yang udah tua, yang udah mulai beruban, tanpa itu pun di sini tidak boleh, bahkan haram kalau seandainya kita semir rambut kita dengan warna hitam. Hukumnya haram, nggak boleh. Yang udah uban, udah nikmatin aja. Allah malu mengazab orang tua yang sudah beruban, yang rajin ke masjid. Ubannya dipikok jadi muda lagi, udah nggak malu-malu lagi dah. Ada apa-apa ntar. Jadi uban ini termasuk rahmatan bagi kita. Allah kasih rahmat kepada lelaki perempuan yang beruban. Asal jangan disemir hitam lagi. Memutuskan rahmat Allah termasuk haram dalam fikih itu. Kecuali warna yang lain. Wa tahdib bisawad fish sya'ri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safratu khidabul mu'min wal khumratu khidabul muslim was sawad khidabul kafir. Rawahu Tabrani. Kalau kekuning-kuningan itu cat semirnya orang mukmin. Kalau kemerah-merahan, warna merah, jangan merah banget. Khidabul muslim itu semirnya orang muslim. Di janggut tuh, lihiyah, di kepala nggak apa-apa. Tapi hidabus sawad, semirnya hitam. Nah, kita menyemir warna hitam, itu hidabul kafir, semirnya orang kafir, jadi tasyabuh dengan orang kafir.
Nggak apa-apa disemir merah tuh jenggotnya. Biar tambah berwibawa. Niatnya sunnah, nggak ada yang lain. Niatnya sunnah, nggak ada niat yang lain zaman sekarang. Karena zaman dulu itu untuk berperang, untuk jihad. Nah, kalau kelihatan uban, ya udah aki-aki, gampang ini mengelawannya, cepat mati. Tapi kalau merah serem, walaupun udah tua. Nah, makanya sunnah dulu mah, zaman jihad, zaman perang, mempertahankan Islam. Jangan sampai kelihatan uban. Bahkan seperti itu dulu untuk berjihad. Nah, sekarang niatnya sunnah aja, karena Nabi juga pernah melakukan ini. Itu sunnah. Banyak ulama-ulama yang besar yang dihidob, yang disemir, yaitu di lihyah dan di kepala, di rambut. Di selain itu ya nggak boleh. Kalau udah disemir, ya udah selesai. Jangan disemir lagi, dihitemin lagi. Ya, kembali lagi ke haram nanti. Ya, udah terus tumbuhin aja sampai kita bisa mencukur dan sampai hilang. Ya nggak apa-apa tuh. Kesunahan Nabi boleh dilakukan. Jangan sampai kita lewatkan walaupun hanya sekali. Umpamanya sholat tahajud, apa sholat tasbih, apa sholat taubat, nggak pernah nih melakukan sholat sunnah ini, paksain sekali aja. Jangan sampai terlewatkan satu pun. Nah, ilmu yang pernah kita dengarkan kalau belum kita amalkan belum jadi ilmu kita, baru jadi hujjah. Al ilmu hujjatun laka fa iza amilta bahwa laka. Ilmu itu menjadi hujjah buat kita. Terus dituntut untuk mengerjakan. Nah, ketika ilmu tersebut sudah kita amalkan, bahwa laka, baru itu milikmu. Bahwa laka, baru milik kita. Itu. Bahkan Imam Abdullah bin Al-Haddad Sahib Ratib di akhir hayatnya rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Kenapa? Itu sunnah Nabi. Karena beliau belum melakukan kesunahan apa yang belum dilakukan. Semuanya sempurna sudah dilakukan. Nah, kecuali satu, itu rambut panjang. Bukan panjang sampai dikuncir. Ya. Panjang tidak melebihi daripada batas leher. Itu Imam Abdul Haddad. Saking pengen semuanya sempurna mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang rambut panjang nggak niat sunnah, nggak dapat apa-apa. Rambut panjang, semir rambut, itu niat sunnah, benar-benar sunnah. Nabi pernah dihidob, Nabi pernah rambutnya panjang. Nah, udah niatnya karena sunnah aja, mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, nggak ada niat yang lain. Kalau berpaling dari niat itu nggak dapat sunnah. Far'un wa yahramu 'alal mar'ah waslu sya'ri ra'siha bi sya'ri adamiyyin mutlaqan sawa'un uzina zawj aw sayyid amla wa sawun min sya'riha aw min sya'ri ghairiha wa sawun kana tahiran aw najasan wa yahrumu 'aidan bi sya'ri najasin ka sya'ri himar wa farsin mayyitin. Yang dia ada puru nih keterangan yang keluar dari pasal ini untuk perempuan. Haram bagi perempuan, ya, kita punya istri, punya saudara, punya anak, yang bisa kita nasihatin. Waslu sya'ri rasiha, menyambung rambut kepalanya. Emang ada yang disambung? Rambut kepala perempuan disambung. Waslu sya'ri rasiha. Pakai wig kali ya? Hah? Disambul apa? Biar tambah panjang. Ada. Waslu sya'ri rasiha bi sya'ri adamiyyin, dengan rambut sejenis manusia. Mutlakon, mutlak hukumnya sawun uzina sayyid
au sayyid amla, baik diizinin suaminya atau enggak tetap haram, enggak boleh. Suaminya ngizinin ataupun enggak tetap haram. Min sya'riha min sya'ri ghairiha, baik dari rambut sendiri atau rambut orang lain. Boleh beli ataupun dia kumpulin rambutnya, tetap enggak boleh. Disanggul, disambung, enggak boleh. Apalagi kayak disanggul sampai tinggi di sini nih. Itu tasabuh katanya. Wa tashabbuhur rijal bin nisa wa aksuhu. Kemudian selanjutnya maksiat badan. Tadi termasuk maksiat badan kita, ya. Kita hidob rambut kita dengan warna hitam, jenggot kita hidob dengan warna hitam, dihitamin tadinya udah uban. Itu maksiat badan kita semuanya. Bukan tangan doang. Kemudian tasyabuhur rijal bin nisa, menyerupainya laki-laki dengan perempuan. Udah jelas ini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anahullahu 'alal mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihati bir rijal. Ay yatakhallaquna bi akhlaqin nisa wa harakatihinna wa kadzal aqsu. Allah Subhanahu wa taala melaknat para lelaki yang tasyabuh, yang menyerupai dengan perempuan, baik itu akhlaknya, pakaiannya, gayanya, dan dandanannya. Dan begitu juga mutasyabihatu birrijal, perempuan-perempuan yang menyerupai, menyamai dengan laki-laki, baik itu pakaiannya, gayanya, rambutnya, semuanya hak untuk laki-laki diserupakan dengan oleh perempuan. Ini aksuhu, laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki dalam segi pakaian, perilakunya, ucapannya, akhlaknya. Itu mutasyabih, orang-orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman sekarang Masya Allah kita bisa saksikan sendiri, bahkan keluarga kita, ya, keluar kerudung lepas, tapi masker pakai, atas nggak dipakai. Lebih takut sama orang, lebih takut sama makhluk daripada sama khalik, lebih takut sama sebab daripada yang memberikan sebab. Ke bawah kerudung udah rapi, giliran bajunya nyepret, masih ada bentuknya pakaiannya, auratnya masih belum sempurna. Sempurna dari kerudung sampai baju, ke bawahnya pakai jim, pakai lepis, pakai celana. Itu pakaian lelaki juga. Pakaian lelaki juga itu, celana. Karena masih kelihatan bentuk perempuannya. Itu dia masih maksiat badannya. Kenapa? Tasyabuh. Ketika kata sabuh dengan perempuan, perempuan dengan lelaki, itu maksiat seluruh badannya. Bukan hanya auratnya dosa, tapi maksiat seluruh badannya. Ya kalau laki-laki nggak mungkin kayaknya pakai rok. Malu nggak? Kita jalan keluar pakai rok, pakai kerudung. Sebenarnya perempuan harus lebih malu daripada ketika laki-laki pakai kerudung sama rok. Ketika dia pakai jim, pakai lepis, malunya harus seperti itu. Cuman sekarang udah nggak ada rasa malu. Laki-laki pun udah biasa ngelihatnya. Padahal itu mungkar, harus diingkari. Nah, itu perkara yang ingkar, yang harus kita ingkari. Tasyabuh di zaman sekarang banyak sekali. Apalagi kita ngelihat televisi, ya, acara-acara lawakan itu yang bikin orang ketawa, Masya Allah. Laki-laki sengaja nyambar dari perempuan, perempuan jadi laki-laki, gayanya, ucapannya, pakaiannya,
kemudian dandanannya, masya Allah. Kita liatin, senang melihat itu sambil ketawa-ketawa. Maksiat sambil ketawa. Orang yang maksiat sambil ketawa akan masuk neraka sambil menangis, kata Rasulullah. Itu maksiat sambil ketawa. Kenapa? Ridho dengan kemungkaran Allah, ridho dengan larangan Allah. Itu. Ya memang melihat aurat lewat televisi itu nggak haram dalam hukum fikih, nggak haram. Yang haram melihat aurat langsung. Tetapi ketika kita ridho melihat dia terbuka aurat, dia tasyabuh dengan laki-laki, kemudian dia sambil tersenyum, tertawa, terbahak-bahak melihat, itu maksiat. Maksiat sambil ketawa. Ar-ridho bil maksiat ainul maksiat. Ridho dengan kemaksiatan itulah maksiat sebenarnya. Ketika kita ridho dengan maksiat, baik ridho maksiat kepada diri kita sendiri atau maksiatnya orang lain, tetap nggak boleh ridho. Kita ngelakuin maksiat nggak boleh ridho, harus taubat. Orang lain ngelakuin maksiat, kita ngelihat, kita nggak boleh ridho, harus ingkar. Kalau ridho, ya udah. Ar-ridho bil maksiat ainul maksiat. Ridho dengan kemaksiatan itulah maksiat sebenarnya. Maksiatnya sudah sampai hati, bukan hanya perilakunya. Mungkin mereka yang melakukan kemaksiat tergelincir, tergoda oleh setan, kebawa nafsunya. Lah kita yang ngelihat ridho, udah selesai. Maksiat paling maksiat ketika ridho daripada maksiat. Masyaallah. At-tasyabuh birrijal bin nisa wa aksuhu, sebaliknya. Ini banyak sekali di akhir zaman nih, ya. Insyaallah. Wal hina wa isbalul saub lil khuyala. Nah, isbal itu melepaskan atau melebihi pakaian kita daripada mata kaki, ya. Makanya nggak boleh kita pakai gamis, pakai sarung, pakai celana melebihi dari mata kaki sampai nyansar ke bumi. Di sini dikatakan itu maksiat, termasuk haram. Innawal khuyala, kalau ada niatan khuyala, kesombongan, niat merasa pamer, merasa kaya, merasa hebat, ada rasa ketika memakai pakaian yang melebihi dari mata kaki, itu haram. Haram. Yang nggak sengaja, yang nggak ada niatan sama sekali, emang pakaiannya lebih, yang nggak haram. Itu. Makanya banyak sebagian golongan yang memakai celana itu di atas mata kaki, bahkan tinggi sekali. Itu nggak apa-apa. Mau ngikutin sunnah Rasul, jangan diejek, jangan dihina, jangan diyehin. Bagus. Itu menunjukkan ketawaduan itu. Tawadu. Coba kita pakai celana yang pas, rapih di bawah mata kaki, itu kayaknya luar biasa. Nggak pernah kita pakai celana yang mohon maaf, jungkring, naik ke atas. Coba ke kantor pakai itu. Ketawain nggak? Itu tawadu, nggak ada pakaian itu, nggak ada rasa sombong. Itu. Jangan terlalu atas. Jangan terlalu atas. Sholat juga sama, jangan terlalu atas pakaiannya, sarungnya. Nanti ketika ruku, ketika sujud dia ketarik sampai ke mata kaki, ke siku ntar. Jadi nggak sah sholatnya. Jadi harus rapih kalau ke sholat mah. Nah, sunahnya di atas mata kaki, gitu ya. Pakai celana, pakai sarung, pakai gamis, di atas mata kaki dikit. Gitu. Kalau lebih dari mata kaki sampai nyansar, itu bisa haram kalau ada niat khuyala, sombong. Enggak haramnya enggak haram mutlak, ya. Setiap yang pakaiannya lebih dari mata kaki maka haram. Enggak seperti itu, salah paham itu. Sini ada hadis. Bil khuyala.
bidomil hawal mad al takhil wa ta'zim qala ramli wa ala dzalika al qasdu yahmilu qawlu sallallahu alaihi wasallam ma jawazal ka'bain fa huwa finnar wa yajuzu lil marati wal humsa isbalu dzalika alal ardi talaban lis sunnati la lil khuyala. Tapi kalau selain laki-laki, perempuan dan hungsa, bencong. Nah, bencong beneran, bukan bencong jadi-jadian. Itu sunnah melebihi mata kaki. Maka karena harus tertutup dia kan. Kalau bisa pakai kaos kaki. Nah, sempurna perempuan itu harus tertutup. Tapi kalau laki-laki, ya bagusnya di atas mata kaki dikit. Mau lebih nggak apa-apa, jangan ada niat sombong aja. Kalau perempuan malah sunnah dilebihin, ya perempuan sunnah ini buat laki-laki aja yang tadi. Kalau perempuan sunnahnya dilebihin, disempurnain. Dan hungsa juga termasuk hungsa asli yang dia punya kemaluan dua, laki-laki dan perempuan, hampir nggak ada. Tapi tetap ada, cuman hampir nggak ada. Kalau dibikin-bikin ada. Wal hina fil yadaini war rijlaini lirrajuli bila hajata. Wal hina, henna, pakai henna. Pakai apaan? Henna itu pacar. Kalau orang Sunda bilang pacar. Apa? Kutek ya. Itu hiasan untuk perempuan. Jangan dipakai buat laki-laki. Di tangan dan di kaki. Itu maksiat badan kita, bukan tangan dan kaki doang. Ketika kita pakai hitak itu maksiat. Apalagi yang hitaknya itu nggak nyerap air, malah haram. Perempuan juga sama. Kenapa? Nggak nyerap air itu nggak bisa wudu nanti, wudunya nggak sah. Wudunya nggak sah kalau yang nggak nyerap air. Nah, kalau laki-laki yang nyerap ataupun yang nggak nyerap, nggak boleh. Itu pakaian untuk perempuan. Kalau perempuan malah sunnah di telapaknya, di punggungnya itu untuk menghiasi badannya, niatnya untuk suaminya. Niatnya untuk suaminya, menyenangkan suaminya, biar betah di rumah. Sama, mau nggak mau harus betah di rumah ya. Nggak ada keperluan, ya di rumah aja udah. Kita itikaf, kita banyakin wirid, zikir, banyakin di rumah, nggak apa-apa. Fil yadain wa rijlain, nah, itu nggak boleh dipakai hina buat laki-laki. Bila hajata, nggak ada hajat. Tapi kalau ada hajat nggak apa-apa. Mohon maaf, seperti kaki kita sama tangan kita lagi ada sakit, ada luka, atau kakinya biasanya cantengan tuh, itu pakai henna cepat sembuh obatnya. Kalau ada hajat nggak apa-apa. Waqatul fardi bighairi uzlin, memutuskan keparduan tanpa ada uzur, maksiat badan kita. Keparduan yang lagi dilaksanakan diputusin. Apaan keparduan apa aja, yang penting fardu hukumnya, yang penting wajib. Belum selesai kita putusin. Lagi sholat, udah takbir selesai, Bismillahirrahmanirrahim. Wah si fulan lagi jadi iman, nggak senang dia, lama dia mah baca surat dan sebagainya, putusin dah, keluar dari sholat. Uzurnya nggak jelas. Nah, kalau uzurnya syar'i nggak apa-apa. Wah ini yang jadi imam Fatihahnya nggak benar, dia nggak sah jadi imam. Oh, jadi imam ini fasik, nah, itu jadi makmum. Nah, terusin aja sholat, nanti sholat lagi, selesai jamaah lagi. Kalau memang imamnya nggak sah ketika pembacaan Fatihah, nggak fasih, yang kira-kira ketidakfasihannya itu merubah makna Fatihah. Tapi kalau di tengah jalan diputusin, di tengah sholat diputusin, ya nggak boleh. Kecuali kalau ada uzur syar'i. Kalau nggak ada uzur, keluar maksiat badan kita. Lagi puasa fardu, lagi qada, lagi puasa Ramadan, lagi puasa nazar.
ada tamu, hormatin tamu nih, nggak boleh, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh diputusin, dia sholat sunnah. Tapi kalau sholatnya fardu, puasanya fardu, itu maksiat badan kita ketika memutuskan kefarduan, kita memutuskan kewajiban, dosa. Lagi puasa wajib nggak boleh diputusin. Lagi jadi makmum, dengar suara imam yang kita ragu-ragu, benci bahkan kesal, tapi nggak ada uzur syar'i, ini jamaah jangan, putusin jangan. Lagi sholat, ya udah selesai, sholatnya batal. Kan udah diajarin dalam fikih itu. Ragu-ragu ketika memutuskan sholat di dalam sholat maka batal, sama seperti keluar dari sholat. Waqat unaflil haj wal umrah, memutuskan sunnah haji dan umrah. Lagi haji diputusin, bukan haji wajib, bukan haji yang pertama, haji yang kedua dan seterusnya. Di pertengahan haji udah sampai tanah haram, nggak mau haji dia, nggak mau ihram, malah pengen jalan-jalan belanja. Udah biarin aja, yang penting udah masuk ke tanah haram. Ntar balik lagi ke kampung sama aja, sama seperti pergi haji, orang lain nggak tahu dia ngelaksain haji apa enggak. Diputuskin haji, diputusin umroh, nah itu maksiat badan kita, maksiat badan kita. Atau lagi pertengahan sudah ihram, maksiat walaupun yang sunnah. Ini yang haji dan umroh walaupun sunnah nggak boleh. Wa muhakatul mu'min istihza'an bihi wa tajassus ala auratin nisa. Wa muhakatul mu'min istihza'an bihi, itu meledek, menghina, mencaci orang mukmin. Istihza'an, mengolok-olok, itu nggak boleh. Baik dari perilakunya kita tiru biar bikin orang ketawa, ucapannya kita tiru biar bikin orang ketawa. Ada perasaan mengolok, itu haram. Dan yang maksiat seluruh badan kita, itu yang maksiat seluruh badan kita ketika meniru-niru itu, baik itu dari ucapan ataupun perilakunya. Apalagi niatnya untuk sampai biar bikin orang tersenyum, ketawa. Insyaallah, maksiat sambil ketawa. Bahkan ngajak-ngajak lagi, itu double tuh. Wal washmu, termasuk maksiat badan kita. Apaan washmu? Ditato. Ada yang ditato. Yang udah mah udah, yang belum jangan, haram. Yang bisa dihilangin, hilangin. Itu asmu, tato. Qala alaihi salatu wasalam, la'anallahu al-washimata wal mustawshimah. Itu Allah melaknat orang-orang yang ditato dan yang mentato. Itu yang bikin tatonya itu, dan yang ditatonya juga sama. Allah laknat itu sampai dia mau tobat, mau menghilangkan selagi bisa dihilangkan. Itu. Wajrul muslim fawqa salasi illa li'udhrin syar'iyyin. Kemudian termasuk maksiat badan kita ketika kita menjauh dari orang Islam dengan ada niatan, ada perasaan benci dan permusuhan. Bukan hanya menjauh, jaga jarak, tapi karena benci, karena kesel, dengki, udah kesel aja, gedeg aja kalau ngelihat dia. Akhirnya apa? Ngejauh. Biasanya gitu kan. Kalau kita nggak seneng sama orang, nggak mau dekat, ngejauh. Setiap kali ketemu jamaah, nggak mau dekat, ngejauh. Pokok salah satin, melebihi 3 hari, itu udah haram. Ya. Sebenci-bencinya kita, sekesal-kesalnya kita punya musuh, masih dia umat Islam, udah 3 hari doang dah.
nggak tahan banget nih, bener kesel banget sama dia, udah sampai 3 hari aja dah. Hari keempat wajib kita maafin, wajib kita berminta maaf, salaman. Kalaupun nggak sampai ketemu, udah harus dihilangin itu perasaan. Ini kalau udah masih benci melebihi 3 hari, naudzubillah, ya. Naudzubillah, menyimpan dendam. Idmanul itu kalau kita sampai melebihi 3 hari, bahkan berlarut-larut, bertahun-tahun, ya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tarfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Terus apa? Wa rajulun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa ikhwani mutasarrimani. 3 golongan orang yang enggak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sejengkal. Amalannya enggak naik, sejengkal pun enggak naik orang ini. Siapa? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Nah, yang seorang laki-laki yang mengimami kaum, semua makmumnya itu enggak senang. Makmumnya enggak senang secara syar'i. Pertama memang dia enggak bisa, sombong dan lain sebagainya, merasa memiliki dan lain sebagainya syar'i. Nah, itu enggak diterima. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, atau amma di sini bisa menjadi imam, bisa menjadi pemimpin. Gitu. Menjadi pemimpin, pemerintah, rakyatnya semuanya enggak senang, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pemimpin kita berikan taufik sama Allah biar taubat, biar istiqomah ibadah. Gitu. Biar menjadi pemimpin yang adil, ya, tanpa terkecuali. Kita doakan semua para pemimpin kita doakan biar menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang perempuan yang mau diajak tidur bareng oleh suaminya enggak mau, nolak. Insyaallah. Nah, itu termasuk perempuan yang kalau dia salatnya enggak diterima sama Allah. Di malam itu dilaknat sama Allah. Kalau laki-laki itu mintanya siang, seharian itu dilaknat sama Allah. Dan salatnya masih belum diterima. Dan yang terakhir ini yang kita bahas, kita masih punya dendam sama orang, ya, masuk kepada maksiat badan. Hijrah orang muslim itu pokok salah satu ayam, melebihi 3 hari. Punya dendam, kesel sama orang, sebel sama orang, masih ngejauh yang tadinya dekat, melebihi 3 hari, sholat kita nggak diterima. Coba capek-capek ke masjid kalau sholatnya nggak diterima. Sombong. Gara-gara apa? Menyimpan dendam, kemudian ngejauh, nggak mau, udah nggak mau dekat lagi, udah nggak mau ngobrol lagi. Kecuali jauhnya itu ada syar'i. Nah, dia pindah, pas kita kesel dia pindah. Alhamdulillah, memang kebetulan nggak senang sama dia, pindah lagi. Tapi walaupun dia jauh masih kesel. Seminggu udah masih kesel aja, ingat terus. Pokoknya kalau datang, masya Allah, gedeg. Nah itu masih sholat kita belum diterima. Makanya hilangin sebelum selesai 3 hari. Dendam kita, kesal kita, sama siapapun, tanpa terkecuali, apalagi masih saudara. Jadi maksiat badan kita tuh ketika kesel sama orang yang di atas 3 hari. Badan kita udah maksiat. Sebelum 3 hari, masih 1-2 hari, 2 hari, 3 hari, itu masih haram. Haram ngelakuin itu. Belum maksiat badan. Melebihi 3 hari udah maksiat badan kita semua. Udah haramnya udah luar biasa. Wa mujalasatul fasik lil inas wala zahab wal fiddah wal harir aw ma'saruhu waznan minhu lirrajulil baligh ila al khatim al fiddah wal khalwah bil ajnabiyah. Insyaallah. Kemudian selanjutnya kita kumpul-kumpul bareng sama orang-orang fasik yang perilakunya fasik. Bukan orang fasik kumpul-kumpul dia kita anggap orang fasik, tapi pekerjaannya, kumpulannya itu pekerjaan orang fasik.
kumpul ngerumpi ngobrol ngomongin orang sambil main kartu, kumpul-kumpul ngeriung main catur dan seterusnya, ngerti semua itu mujalasatul fasik. Semua badan kita maksiat ketika kumpul mujalasatul fasik. Nonton doang, ngumpul doang cuman ngumpul doang. Seneng kan kalau dikumpul-kumpul kayak gitu. Nah, di gardu tadi Saung lagi apa lagi jaga, giliran ronda, itu mata melek kalau udah kayak gitu tuh. Kalau nggak ada catur, nggak ada kartu itu ngantuk. Itu kumpul-kumpul sengaja seperti itu, nggak ada istitaat sama sekali, melainkan lalai. Itu maksiat badan kita, nggak ingat sama Allah. Senang jauh sama Allah, senang. Itu jauh sama Allah senang, bergembira dengan sesuatu yang Allah nggak ridho. Walabsuz zahab wal fiddah wal harir, termasuk maksiat badan memakai emas, wal fiddah dan perak, wal harir sutra, au maksaru waznan, atau kebanyakannya memang sutra ditimbang walaupun campuran. Lirrajulil balig, bagi laki-laki yang balig. Laki-laki haram pakai emas, pakai perak di leher, di anting, di kaki, di tangan, illal khatimal fiddah, kecuali cincin yang terbuat dari fiddah. Itu nggak apa-apa kalau cincin ya, kecuali ada pengecualian, kecuali cincin. Bahkan sunnah kita pakai cincin itu, jangan yang emas, yang besi ke, yang tembaga ke, yang aluminium ke, yang fiddah nggak apa-apa. Nah, sunnah. Atau pakai batu ali, itu niat sunnah dapat pahala. Selama kita pakai cincin, ikuti Nabi Muhammad SAW, selama itu kita dapat sunnah terus, insyaallah. Tapi kalau terbuat dari emas, selama itu maksiat terus dan badan kita ikut maksiat. Nah, nih pakai kongkorong sini nih. Nah, kalau kongkorongnya tasbih nggak apa-apa, dibawa-bawa terus, dikalungin dah. Biar ingat, biar tasbih sama Allah, ntar buka lagi. Hanya dikecualikan cincin yang bukan dari emas. Ya, itu sunahnya. Yang pakai ali itu sunahnya di tangan kanan, kemudian di kelingking sini nih. Kalau ada batunya, sunahnya dibalikin di depan batunya. Jadi nggak kelihatan batunya. Nggak pengen tenar dilihat sama orang nih, batu apaan nih, merah, hijau, tapi dibalikin. Nah itu sunnah lagi. Sunnahnya di tangan kanan, lebih sunnah lagi di kelingking, disunahin lagi dibalikin. Nah itu 3 kesunahannya tuh. Lebih dari itu mubah, asal jangan isyraf berlebihan sampai 5-5-nya dipakein ali. Illal khatimal fiddah, kecuali selain khatim, maka maksiat badan kita selain khatim, selain cincin. Wal khalwah bil ajnabiyah, khalwah termasuk maksiat badan. Bil ajnabiyah, kalau zaman sekarang mojok sama bukan mahramnya, ya, berdua-duaan naik motor sama bukan mahramnya, boncengan. Itu banyak kan anak-anak muda kita, atau pergi kemana nonton, pokoknya khalwah. Apalagi kalimat khalwah, menyendiri, berduaan aja udah, menyepi, ya pacaran. Mereka bilang ta'aruf katanya. Ta'aruf haram, maksiat badannya semua tuh ketika khalwah. Khalwah bil ajnabiyah, main telepon-teleponan, apalagi sekarang bisa video call langsung, insyaallah.
Itu maksiat. Wasaparul mar'ati bi ghairi nahwi mahramin. Dan termasuk maksiat badan bepergiannya perempuan keluar ngeluyuran bi ghairi nahwi mahramin, enggak didampingin dengan mahramnya, enggak ada suaminya, enggak ada abangnya, enggak ada adiknya, sendirian aja ngeluyuran pengen jalan-jalan. Itu maksiat, itu perempuan yang seperti itu, badannya semua, apalagi nggak izin, double, keluarnya nggak izin, udah haram, kemudian ngeluyuran kemana-mana tanpa didampingin mahram, haram. Wastihdamul khur karhan wal istifab bil ulama wa bil imam al adil wa bisyaibil muslim wallahu a'lam bishawab. Masih kita melanjutkan maksiat badan, insyaallah masih 2-3 kali pertemuan. Berarti banyak orang ngelakuin maksiat menggunakan badannya ikut maksiat semua. Ya, bukan hanya anggota tubuhnya. Auzubillah min dzalik. Allahumma hafizna, mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, sampai sini ada yang mau tanya? Tadi ada tajasus di awal itu saja. Ya, ada yang kelewat. Pas di setelah menghina orang mukmin dengan mabuk, itu ada kelewat ya. Tajas wa muhaqatul mu'min. Oh iya nih, kita langsung lembar aja. Istihzaan bihi wat tajassus ala auratin nisa. Ayat tatabu wal bahats ala auratin nisa ay uyubuhum. Qala Syu'aib al-Harifaish wa an Abdullah bin Ahmad al-Mu'adzin rahimahullah ta'ala kunna natabu hawla al-Ka'bah wa idza bi rajulin muta'alliqan bi istilal Ka'bah wa huwa yaqulu Allahumma haridni. At-tajassus ala auratin nisa, ya jelas ya, paham nih. At-tajassus ini ya nyelidikin, ngintip. Enggak usah ngintip, ngelihat langsung aja haram, apalagi ala auratin nisa, aurat perempuan. Nah, itu tadi di jalan banyak sekali auratin nisa. Kita tajasus nih, tajasus mohon maaf, itu kalau perempuan biasanya kalau pakai pakaian itu tembus tembus warna dalamannya. Wah, warna apa nih? Ayo tajasus diselidikin. Terus apa lagi? Nah, itu haram. Ngelihat ala auratin nisa, kita liatin bentuknya, bawahnya, atasnya dan lain sebagainya. Itu at-tajassus ala auratin nisa haram. Haram dan bukan maksiat mata aja. Tajassus, kalau udah tajassus bukan maksiat mata aja, semua badan kita. Kalau udah ngeliat kita, nengok-nengok, itu kan ngikut badan kita. Ya, ngeliatin, udah tajassus, udah perilaku badan kita udah ngikut maksiat. Itu haram. Haramnya artinya apa? Maksiatnya seluruh badan kita, bukan mata doang. Kalau udah mencari-cari, itu mencari-cari aib, kekurangan, auratin nisa, apalagi auratnya langsung, itu haram. Wallahu a'lam bishawab. Belum kita tutup satu hikmah dari Imam Ibnu Al-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahumullah nafa'ana bihi bi jami' ulumihi fi darin amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum wa yaftakiru indaka wujuduh innama awrada alaika alwarid litakuna bihi alaihi waridan. Imam Ibnu Al-Sakandari dalam kitabnya Hikam dikatakan, lanjutan yang bulan lalu ini
ya, la a'mala arja lil qabul min amalin yagibu indaka syuhuduh. Lanjutannya wa yabtaqiru indaka wujuduh. Itu. Enggak ada amalan yang sangat diterima, yang sangat kita harapkan amalan itu diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bin amalin, daripada amalan yaghibu indaka syuhuduh, yang hilang, yang tidak merasa memiliki apa? Syuhuduh, keberadaannya amal itu. Enggak ada amal perbuatan yang sangat diharapkan diterimanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketimbang amalan yang kalau kita melakukan amalan tersebut kita tidak merasa melaksanakan amalan itu, melainkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salat jamaah, ya Allah, hidayah dari Allah, kakinya Allah yang ngasih, keinginan salat di sini Allah yang ngasih keinginannya, imannya Allah yang ngasih, kakinya juga terus dari Allah semua, sehingga inilah Allah yang mau. Kita nggak merasa melaksanakan ibadah kecuali Allah. Kalau udah seperti itu udah hampir nyampe kepada hadratillah. Itu. Jadi kita kalau kita beramal masih merasa kita yang beramal, ini masih derajatnya orang awam. Kita masih sholatnya itu belum bisa hilang dari pikiran-pikiran duniawi, masih orang awam. Khusyuknya kita itu belumnya sama Allah. Khusyuknya kita kalau udah nggak ingat sama dunia, ingatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah khusyuknya orang awam. Khusyuk yang Allah maksud, yang diinginkan Allah, yang seharusnya adalah nyampe kepada hadratillah, nyampe kepada Allah batin kita, hati kita, ruhani kita. Sehingga apa? Kalau udah nyampe, ketika sholat tidak merasa sholat, ketika sujud nggak merasa sujud, dan terus amal ibadah yang kita lakukan Allah. Inilah kekasihnya Allah. Jadi ketika kita beramal nggak merasa beramal, apalagi kalau sampai diucapkan ingin disebut sama orang, itu udah jauh sekali. Jauh sekali dari keikhlasan, jauh sekali dari dikabulnya amal kita ketika kita mengumbar amal ibadah kita. Lagi umroh di share ke grup. Liatin foto Ka'bahnya. Lagi apa? Lagi sholat duha, lagi baca Quran. Terus amal ibadah selfie di share, masukin ke Facebook. Kira-kira pengen dilihat nggak kalau udah dimasukin, di posting itu? Pengen dilihat kan? Kalau pengen dilihat artinya dalam bahasa Arab apaan? Ria. Kalau udah ria, rusak nggak amal? Udah selesai. Amal dia cuma pengen dilihat sama orang, nggak mau diterima sama Allah amalnya. Kalau amal pengen diterima sama Allah, udah nggak mau pasti dilihat sama orang, mesti disembunyiin. Itu paling bagusnya orang awam. Nggak mau diperlihatkan sama orang dan dia disembunyikan dari amalnya. Itulah orang awam yang paling bagus. Belum sampai orang soleh, belum sampai wali. Makanya di sini nggak ada yang paling sangat diterima amal ibadahnya melainkan yaghibu indaka syuhuduh. Ketika melakukan amal tersebut nggak merasakan beramal, melainkan Allah. Ini lagi sholat, tangan ketika takbir Allah yang ngasih, Allahu Akbarnya, lafaznya Allah yang ngasih, mulutnya, lidahnya, pikirannya, kehusaannya, napasnya, semuanya dari Allah. Sehingga Allah, udah Allah, nggak ada dirinya, hilang dari perasaan dirinya sendiri. Merasa dia ada itu pun nggak ada, dia sendiri nggak merasa, nggak ada, udah selesai. Yang ada hanya Allah. Inilah amarnya orang-orang yang soleh, yang Allah cintai. Ini yang dimaksudnya di sini gitu. Wa yabtaqiru indaka wujuduh. Nah, ini kita nih. Wa yabtaqiru indaka wujuduh. Kita merasa remeh. Adanya amalan kita remeh, hina. Enggak seberapa. Udah tahajud setiap malam. Padahal udah tahajud setiap malam, itu orang soleh. Luar biasa, dikasih hidayah untuk tahajud setiap malam. Ini orang yang sudah dikasih hidayah, yang sudah beribadah seperti itu, harus wa yabtaqiru indaka wujuduh, merasa remeh. Ya Allah, semalam berapa jam itu? Cuman bisa 2 rakaat doang.
Para ulama dahulu ratusan rakaat semalam. Ulama dahulu kalau malam hatam Quran, berapa juz dia baca? Saya cuma 2 rakaat doang, ya Allah, hina amat. Inilah amalan yang Allah terima. Yang seperti inilah yang harus kita lakukan dalam hati kita. Amalan perbuatan kita, yaftakiru indaka syuhudu, enggak ada apa-apanya. Jangan merasa kita udah ngaji, udah jamaah, tapi wajib bersyukur. Kita udah dapat hidayah sama Allah nih, digolongkan orang-orang yang ahli surga insya Allah. Ini wajib disyukurin, kita berada di sini, wajib disyukur. Kemudian batin kita, wa yaftakiru indaka wujuduh, nggak boleh merasa lebih dari orang lain, nggak boleh merasa soleh dari orang lain. Ya, hati-hati, itu ada sombong sedikit aja, masya Allah, bisa luntur amalan kita. Ya, wallahu alam bissawab. Dah selesai ngaji hikam sedikit aja ya. Sedikit juga kalau dipahamin, diresapin, insya Allah cukup menambahkan hidayah taufik iman kita. Wallahu alam bissawab. Ada yang tanya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Falakal hamdu ya ma'amun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin bil awwalin wa akhirin wa sallim sayyidina sahabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan ya fina masira ya rabbana alhamdu kama yamsunu dhanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbana saghara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbana saghara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbana saghara. Allahumma ij'al jannata maswahum wa jannata ma'wahuma. Rabbana zalamna ya Allah anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakun minal khasirin. Rabbana wa hab lana ya wahab ilman wa hikmatan wa rizqan yarzuqun lana musahilan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.